Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. NPM saya 24220012. Dari sana saya ada. Saya Yulia Pusparini dengan NPM 24220018. Di sini saya akan membawakan presentasi yaitu konsep dasar ekonomi mata kuliah pengantar ilmu sosial. Baik, di sini saya akan mulai. Sejarah ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad ke-18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan melalui karya besarnya yaitu Wealth of Nations. Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya, terutama yang tertuang dalam The Theory of Moral Sentiment. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2006 yaitu Edmund Phelps. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik, aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith. Ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Yang kedua adalah definisi ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos atau peraturan disebut juga hukum, dan secara luas setelah didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah langka. Sedangkan definisi dari para ekonomi atau ekonom menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum bisa dibilang bahwa 24 ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya, nabung material individual, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kesejahteraan hidup manusia, karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bervariasi dengan perkembangan zaman. Dari pengertian ekonomi yang telah dideskripsikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok, dan menggunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha dilakukannya kegiatan ekonomi dengan maksud akan memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran. Selanjutnya adalah perbedaan ekonomi makro dan mikro. Baik, ekonomi makro berasal dari kata Yunani yaitu makro yang berarti besar dalam skala ekonomi. Sesuatu yang besar dalam ekonomi artinya bagian-bagian ekonomi yang besar seperti suku bunga, pajak, dan pengeluaran pemerintah untuk mengatur pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Samuelson 2020. Ekonomi makro merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang berurusan dengan kinerja, struktur, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan. Dan hal ini termasuk dalam ekonomi regional, nasional, dan global. Itu menurut O'Sullivan et al. 2007. Oleh karenanya, para ahli ekonomi makro mempelajari topik seperti PDB, tingkat pengangguran, pendapat nasional, indeks harga, output konsumsi, pengangguran, inflasi, tabungan, investasi, energi, perdagangan internasional, dan keuangan nasional. Nah, yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi mikro. Mikroekonomi merupakan studi bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan serta berinteraksi di pasar. Teori mikroekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, baik konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga pasar dan kuantitas input barang maupun jasa yang diperjualbelikan di pasar. Mikroekonomi meneliti keputusan dan perilaku tersebut dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, menentukan harga, serta menentukan harga juga penawaran dan permintaan atas barang dan jasa selanjutnya. Individu berinteraksi melakukan kombinasi kegiatan konsumsi atau produksi secara optimal di pasar. Kegiatan ini membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal dianggap tidak berubah. Mikroekonomi melakukan interaksi melalui
pasar individu mengingat kelangkaan dan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, maupun konsumsi, baik itu perorangan maupun organisasi, pemerintah atau swasta, atau masyarakat yang umumnya. Setiap pelaku ekonomi memiliki perannya masing-masing. Menurut Cambridge Dictionary, pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan, atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, atau menjual. Sementara menurut Longman Business Dictionary, definisi pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan, dan lain-lain yang berdampak pada ekonomi suatu negara, misalnya dengan membeli, menjual, atau berinvestasi. Berikut beberapa penjelasan mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu ada rumah tangga konsumsi atau RTK. Rumah tangga konsumsi adalah individu atau kelompok yang melakukan aktivitas konsumsi barang atau jasa dengan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumsi memiliki peran yaitu sebagai pemasok faktor-faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan keahlian kepada perusahaan untuk kegiatan ekonomi. Kemudian sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, rumah tangga perusahaan atau RTP merupakan pelaku ekonomi yang cukup penting di mana secara umum berperan sebagai produsen barang dan jasa termasuk distribusinya. Berikut adalah rincian dari peran rumah tangga perusahaan. Sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Sebagai agen pembangunan untuk meningkatkan produksi lewat penelitian dan pembangunan, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan saja tetapi harus bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Rumah tangga pemerintahan atau RTG. Rumah tangga pemerintahan bertugas untuk mengatur, mengendalikan, hingga melakukan kontrol akan jalannya perekonomian negara agar masyarakat lebih sejahtera. Beberapa peran rumah tangga pemerintahan antara lain sebagai investor dan produsen sehingga bisa menghasilkan barang atau jasa yang menyangkut kebutuhan orang banyak serta dapat sebagai penanam modal pada perusahaan yang beroperasi di negara tersebut, sebagai konsumen karena ketika pemerintah menjalankan tugas pastinya membutuhkan berbagai barang atau jasa. Kemudian sebagai pengatur yang membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Macam-macam pelaku ekonomi. Yang pertama ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial dengan anggota atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi untuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kedua ada BUMN, yaitu badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikan modalnya dimiliki oleh negara. BUMN juga bisa berupa nirlaba yang tujuannya untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga ada perjan atau perusahaan jawatan, ialah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan selalu berorientasi pada pelayanan masyarakat sehingga selalu merugi. Oleh sebab itu, sekarang sudah tidak ada lagi model perjan. Contoh perjan yaitu PJAK, perusahaan jawatan kereta api yang sekarang menjadi PT KAI. Yang terakhir ada perusahaan. Perusahaan dapat didefinisikan sebagai tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa bentuk perusahaan, yaitu perusahaan swasta, perusahaan milik negara yaitu BUMN, perusahaan daerah, firma, dan CV persekutuan komanditer. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah Maha Pengampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.